Minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Cie. Waduh, kita udah pakai peci. Gue udah pakai baju koko, lu pakai baju baru, ya kan? Dan apa ya? Karena rindu banget gitu. Biasanya sih kalau udah pakai kayak gini baju gini, itu tandanya mau apa sih, Gung? Ya mau merayakan Idul Fitri dong pastinya. Gue juga udah nyanyi tadi, terus kangen keluarga. Tapi kita juga harus ngikutin pemerintah, Dik. Betul. Walaupun kita kangen sama keluarga atau makanan di rumah di daerah gua, tradisi-tradisi Lebaran. Banyak banget sih tahun ini gua ngelewatin tradisi-tradisi. Contohnya kayak takbiran. Oh iya, takbiran. Ya kan, mudik tahun ini gua nggak mudik, ya, jujur aja. Mudik. Kemudian makan ketupat. Gua terancam gak makan ketupat tahun ini. Terus kangen ini banget. Open house ya, apa sih? Halal bihalal. Halal bihalal. Halal bihalal. Ya paling halal bihalal di kantor aja kali ya. Atau Pak sekarang udah pakai aplikasi ini apa? Ada WhatsApp, ada Zoom gitu. Banyak lah sekarang digital bisa. Cuman ya beda aja sih. Ya. Dan kita mau ngebahas tradisi-tradisi Lebaran ya. Betul. Bahkan se-Indonesia nih kita bahas. Iya. Jadi karena menarik banget sih ya. Menarik banget. Jadi buat Sobat Firman dimanapun kalian berada, tradisi Lebaran di daerah kalian tuh apa? Tapi sebelum kita ngebahasnya, kenalin dulu. Gue Agung. Dan gue Diki. Selamat datang di Firman Talks. Oke, sebelum kita lanjut, kita ngebahas tradisi-tradisi Lebaran di Indonesia. Di Indonesia. Sebaiknya Sobat Firman jangan lupa subscribe dulu channel kita Firman Indonesia TV. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan yang pasti nyalakan lonceng notifikasinya. Iya betul. Agar kami dapat terus memberikan informasi yang bermanfaat untuk sobat-sobat Firman yang dan jangan lupa satu lagi, Dik. Apa tuh? Kalian harus download aplikasi Firman Online Store. Betul. Di App Store atau di Google Play. Nah, langsung kalian download secara gratis. Siapa tahu kalian bisa bisa buat apa? Bisa gitu kan, sampai yang sawah gitu kan setelah Lebaran nih. Biasanya kan sudah tidak membajak sawah, akhirnya membajak sawah. Betul. Rumput juga sudah pada panjang, dipotong rumputnya gitu. Karena memang untuk dunia pertanian ini memang tidak terbatas ya, tidak ada pembatasan. Itu bener kan banget. siapa yang tahu. Iya. Gitu. Barangkali kalian butuh, cek aja langsung. Langsung aja di download. Dan yang unik kalau misalnya kita ngomongin tradisi ya, ini ada yang cukup unik banget di Kepulauan Bangka Belitung. Tradisinya namanya bedulang. Bedulang itu adalah menu makanan ya. Sajian menu makanan yang ditutup oleh tudung. Ditutup oleh tudung. Tapi sebelum kita melakukan itu, sebelum kita makan-makan di tradisi itu, kita harus salaman dulu, bermaaf-maafan di setiap rumah. Nah itu ada di satu tempat, misalkan rumah lo nih paling gede gitu kan. Nah itu amin. Rumah lo dijadikan tempat untuk tradisi bedulang itu. Jadi kumpul-kumpulnya di situ, ditaruh di tudung saji. Iya, di tudung saji. Terus nanti dibuka, tapi tidak boleh menggunakan sendok ataupun garpu. Hanya tangan kosong kita. Jadi kalau misalkan ada sayur ya pakai tangan. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Itu pasti ada filosofinya ya. Mungkin. Yang harus makan dan cuci tangan dulu itu orang tua dulu, yang lebih tua dulu. Yang lebih tua dulu. Berarti memang mengandung unsur ini ya, menghormati yang lebih tua. Iya, menghormati. Dan kenapa kita mesti makan bersama? Jadi agar kebersamaannya ya. itu silaturahmi dan kebersamaannya itu terjalin dengan sempurna gitu. Cuman mungkin sih akibat COVID-19 ini tradisi itu mungkin agak dikurangin kali ya. Hanya sebagian keluarga-keluarga aja mungkin sih menurut gua, Dik. Tapi kalau bedulang itu sebenarnya ada nggak sih, Gung? Jadi nggak cuma di bulan di Idul Fitri aja, misalnya di hari-hari biasa gitu ada sebenarnya ada, cuman terkenalnya di tradisinya itu di Lebarannya. Karena momen-momen orang yang pulang kampung ngumpul gitu kan. Tapi tuh tradisi lucu ya, gitu. satu meja gitu dikasih tudung saji. Yang gue tahu sih dibuka biasanya makanan khas. Ada makanan khas sana. Kemudian yang lucu lagi ditata tuh, Gung. Biasanya ditata. Di dalam tudung sajinya itu ada 6 piring. Mangkok. 6 mangkok. Ya. Di tengahnya itu ada 1 mangkok besar untuk sayuran biasanya gitu. Benar-benar. Ya lucu aja gitu ngambil. Itu sayurannya sop ikan sih sebenarnya. Oh, sop ikan. Ikan itu ikan tenggiri. Di salah satu restoran di Bangka Belitung itu menyediakan tema seperti itu. Kayak misalnya kita masuk, itu kita bikin sendiri. Lucu ya. Bedulang itu. Jadi buat Sobat Firman ataupun kita nih, kalau misalnya kita ada rezeki ke sana, kita mau ke sana. Betul. Mau mencicipi
bedulang itu ya, sop ikan. Sop ikan pastinya. Sebelum Lebaran itu kan pasti merayakan malam takbiran ya. Ada daerah-daerah yang ngerayain takbirannya biasa aja, cuma di masjid. Ada juga daerah-daerah yang melakukan tradisi rame-rame gitu, terus keliling kampung atau konvoy gitu. Nah ini uniknya di Gorontalo. Sekarang ini ada di Gorontalo, namanya itu Festival Tumbi Lotohe. Tumbi Lotohe. Tumbi Lotohe itu kalau diartikan ke Indonesia, tumbi itu adalah membuat tohe itu adalah lampu. Jadi membuat lampu. Jadi di mana ini adalah festival merayakan 1000 cahaya. Asik. Konon katanya. Tapi pas gue baca artikel yang berbeda, yang beda nih. Jadi dulu ini ada filosofinya, ada kisahnya. Kenapa sih ada festival Tumbi Lotohe ini? Awalnya jalanan Gorontalo atau daerah-daerah Gorontalo itu gelap. Betul. Gelap banget dan akhirnya susah banget buat orang atau warga yang mau bayar zakat fitrah aksesnya. Betul. Jadi awalnya itu hanya sekedar cuman penerangan aja. Jadi mereka inisiatif ya, warga-warga di sana inisiatif untuk membuat lampu kecil kayak gitu kan. Bener. Tapi setiap rumah akhirnya ada. Jadi terang. Festival Tumbi Lotohe ini pernah masuk Muri Indonesia. Tahun 2000-an ya? Tahun 2000 berapa gue lupa, itu jadi lampu terbanyak di Indonesia. Gila, keren tuh. Bahkan itu festival itu bakal dijadikan suatu acara di pemerintahan tersebut ya. Jadi suatu tradisi lah. Tapi dulunya sih bukan lampu sih, Dik. Dulunya itu kayak patromak gitu, dari api dulu. Bikin api pakai minyak gitu minyak tanah ya, benar, minyak tanah. Cuman kan sekarang kan nyari minyak tanah susahnya setengah mampus kan. Iya benar. Susah banget. Iya pakai LPG. Wah, gas dong. Terus kita masak gitu kan. Cuman ini hebat banget sih, maksudnya masih melestarikan tradisi budaya gitu. Itu pasti tradisi dari dulu itu pasti gue. Lucu ya. Jadi mungkin bayangan gue sih setiap warga di sana itu berkontribusi membuat lampu-lampu itu ya. Bisa ditaruh di pagar rumahnya, di pinggir jalan, di genteng-gentengnya itu bisa. Nah ini kalau perayaan Tumbil Lotohe ini hanya menjelang Lebaran aja. Misalkan 7 hari menjelang Lebaran itu dibakarin tuh. Maksudnya dinyalain lampunya. Dinyalain lampunya atau apinya dinyalain juga sampai berapa hari Lebaran itu. Jadi terang banget tuh kota. Jadi nyala terus itu gue. Nyala terus enggak? Siang dimatiin. Jadi ada beberapa warga yang itu kan ditancapin di sawah atau yang jauh dari rumah warga itu ditancep-tancepin dan akhirnya kalau misalkan siang itu dimatiin, tapi kalau sore dinyalain lagi. Tapi tahu nggak sih kadang mereka itu kreatif tuh Gung. Iya pasti. Jadi si lampu-lampu ini mereka itu dibikin suatu formasi dibentuk kaligrafi, dibentuk suatu gambar kayak apa. Mungkin warnanya beda-beda kalau pakai lampu. Iya. Sekarang kita balik ke Pulau Sumatera. Di sana juga ada tradisi menarik. Kenapa? Karena emang tradisi ini pada saat mau berpuasa, Syawal. Kemudian pada saat Idul Adha. Mereka itu nama tradisinya itu adalah megang. Banyak sekali masyarakat yang di sana itu yang mau melaksanakan tradisi ini. Hampir semuanya sih dari setiap desa, setiap kampung pasti melakukan ini, yang dimana mereka ini membuat suatu makanan yang dari perdagingan duniawi. Mereka itu bikin daging sapi, terus mereka itu masaknya bareng-bareng Gung di masjid. Modelnya kayak perayaan Idul Adha ya? Iya, kayak semacam perayaan Idul Adha, cuman nggak ada acara sembelihnya. Jadi mereka beli di pasar bareng-bareng, terus mereka masaknya juga bareng-bareng. Mereka itu masak di masjid-masjid bareng-bareng. Kemudian setelah dimasak, disantap bareng-bareng juga. Bagi buat ya di lingkungan situ. Aja, gitu ya. Jika memang ada kelebihan atau memang mereka sih niatnya biasanya membagikan juga ke daerah-daerah yang lain gitu, atau tetangga-tetangga. Bagus dicontoh juga sih, patut dicontoh kayak gitu. Iya benar, makanya ini mahal itu daging sapi itu mahal. Iya udah 100 sekian kan. Iya, apalagi biasanya mau bulan Lebaran atau Idul Fitri tuh biasanya hari raya tuh mahal banget daging. Naik semuanya, mau ayam mau telur biasanya naik karena memang kebutuhannya banyak. Jadi poinnya itu adalah mereka juga selain silaturahmi, mereka juga saling berbagi kebahagiaan kepada yang membutuhkan pada umat. Tapi pernah ngedenger gak sih lo ada perayaan tradisi setelah Lebaran yang namanya pukul sapu? Ada, pernah gue. Jadi memang perpaduan yang Indonesia Timur ya? Iya benar. Kalau nggak salah itu di Maluku Tengah. Oh iya Maluku. Jadi mereka itu make pukul sapu itu bukan pakai sapu besar kayak malu misalnya atau mak gua tuh cepretin kalau gua nakal. Dia pakai lidi, satu lidi. Tapi dari pohon yang aren. Dari pelepah aren. Iya.
pakai satu lidi itu dicepretin. Jadi mereka duel. Tapi gue pernah nonton videonya. By one gitu. Ya, tapi gue pernah nonton videonya. Jadi itu tuh kayak berapa lidi disatuin sama dia. Mungkin ada 30-an lidi. Jadi sekali sabet itu dia satu. Itu sampai 30 menit tuh. Tapi gantian-gantian kalau nggak salah kan. Ada wasitnya? Ada wasitnya. Sekali ewang kan. Ya, ewang. Sekali ewang. Kalau bahasa Jawa sekali edang. Sekali edang. Sekali nanti mungkin ada batas waktunya berapa detik di pakai peluit. Terus gantian. Jadi ada 2 kubu. Biasanya yang kubu satunya menggunakan celana merah, yang satunya menggunakan celana putih. Itu sudah dibagi menjadi 2. Ada wasitnya juga. Nah, ini perayaan ini yang gua tahu adalah sebenarnya tradisi dari turun menurun semenjak peperangan. Jadi menunjukkan bahwa orang sana atau orang Indonesia Timur, Maluku Tengah itu membuktikan kalau dirinya itu adalah orang kuat gitu. Ya. Memang sampai sekarang sih. Tapi uniknya mereka ini nggak ada yang baper. Betul. Nggak ada yang berantem setelah tradisi ini, walaupun mereka misalnya dia kalah gitu, kalah. Udah salaman lagi gitu, terus meskipun udah luka-luka nggak ada yang marah dan nggak ada yang dendam sama sekali. Diadakan setiap tahun dan diadakan setelah 1 hari Lebaran, Idul Fitri. Jadi kasih jeda ya. Jadi kita udah sholat Id. Ya. Terus pemuda dari kampung sebelah datang, nah dikumpulin. Siapa tuh yang mau jadi perwakilan gitu. Perwakilan. Jadi setiap daerah kampung A, kampung B, kampung C dikumpulin di satu kecamatan. Benar, misalnya. Ya. Cuman ini beda loh lidinya itu ya, yang sapunya itu lidi itu beda, bukan lidi yang untuk kita nyapu, beda. Sakitnya tuh lebih sakit, bahkan sampai lukanya itu kelihatan banget. Gila ya. Parah. Ya cuman mungkin sudah jadi tradisi kali ya. Cuman unik juga sih. Iya. Unik. Mungkin buat orang sana mungkin itu suatu kebanggaan juga. Suatu pride sih. Mereka bisa mewakili daerahnya untuk ikutan tradisi itu. Dan gak sembarang orang yang bisa ikut ini, tradisi ini. Harus berani lah bro. Bener. Bahkan yang gak berani pengen ikut, cuman dipilih. Ada seleksinya. Dan tapi lo pernah gak sih di daerah lo main yang namanya kayak meriam? Sebutannya apa? Kalau di gua itu namanya apa ya? Yang pakai bambu loh. Iya tahu gua lodong gitu. Pesan lodong, bukan lumbung gitu apa? Lumbung ya? Lumbung kalau nggak salah. Kalau di gua, karena gua orang Banten ya, itu namanya jeblugan. Nah kalau di Pontianak ini emang sudah jadi tradisi 200 tahun yang lalu. Namanya Festival Meriam Karbit. Di Pontianak juga ada. Di Pontianak kan emang kaya akan budaya dan umat beragama ya. Kalau di Pontianak tuh. Nah mereka ini merayakan festival Meriam Karbit ini di sungai juga. Iya. Cuman dia menggunakan bambu yang besar. Mungkin bukan bambu sih ya, kayak kayu yang besar. Kayak kayu berukuran besar, cuman kan identiknya dengan bambu kan kalau meriam karbit itu. Nah ini tradisinya ada di Sungai Kapuas. Festivalnya hanya di malam takbiran saja. Bayangin kita lagi takbiran terus suara blang blung dan itu seru sih kayaknya ya. Seru ya. Itu banyak yang nonton loh ternyata. Itu jadi remind of, jadi apa ya, setiap dengar itu pasti ingatnya Lebaran. Sama sih gua juga. Cuman kalau buat Sobat Firman, namanya apa di daerah kalian untuk meriam? Meriam itu tuh. Ya. Kalau di gua jeblugan, kalau dia lodong ya? Lodong atau lumbung. Lumbung kalau nggak salah lumbung. Untuk Sobat Firman apa? Langsung kasih tahu ke kita. Tapi gue kalau nggak salah itu kan dia tuh bahan bakarnya pakai minyak ya, minyak tanah. Minyak tanah. Kan? Minyak tanah. Cuman agak susah loh sekarang. Minyak tanah sama karbit. Minyak tanah sama karbit ya. Iya. Tapi kalau misalkan ada daerah atau pulau yang mayoritas agamanya itu bukan Muslim, itu biasanya ada tradisi. Ada yang gue tahu sih di Bali itu ada. Karena di Bali sama Lombok lah ya. Di Bali sama Lombok. Jadi karena memang di sana dominannya Hindu, mereka juga ada nama tradisinya adalah ngejot ya. Jadi meskipun Bali lebih banyak dihuni oleh Hindu, namun umat Hindu juga umat Muslim juga mempunyai perayaan yang disebut namanya ngejot, di mana umat Muslim itu pada saat merayakan Idul Fitri mereka pun membagikan makanan pada saat Idul Fitri kepada teman-teman atau tetangga yang berbeda agama. Jadi saling berbagi silaturahmi dan berbagi. Dan menunjukkan kalau misalkan mereka walaupun beraneka ragam agama, mereka itu tetap nggak ada isu apapun. Nah itu indahnya Bali tuh. Iya. Asli. Jadi nggak ada yang istilahnya sumbu pendek sumbu panjang. Gak ada di sana. Bahkan ada sebaliknya juga, ngejot itu dilakukan sama umat Hindu juga, Gung. Oh iya. Gue juga mau bahas mau share juga ke teman-teman untuk yang di Jogja. Ada yang namanya tradisi
Grebeg Sawal. Oh, Grebeg Sawal gue tahu. Iya. Jadi itu menyambut bulan Sawal setelah betul. Lebaran ya? Iya. Betul. Cuman gue nggak tahu ceritanya seperti apa sih dan perayaannya seperti apa. Jadi kalau untuk di Jogja itu ada namanya Grebeg Sawal yang tadi lo sebut itu, Gung. Jadi untuk menyambut 1 Syawal, kemudian perayaan ini biasanya sih tradisi ini kan dari zaman dulu ya. Ceritanya itu dulunya itu si raja dari Jogja itu bikin suatu acara. Hasil bumi ya. Bikin acara terus dibikin semacam tandu gitu dan isinya itu adalah hasil bumi. Dan makanan-makanan gitu. Dan konvoy. Mengelilingi daerah sekitaran keraton ya? Iya betul. Ya, bikin seperti itu dan nanti setelah diarak, nah itu bakal dibagikan dan dibagikannya pun caranya itu menarik sih. Jadi mereka itu saling berebutan. Tapi nggak ada korban jiwa kan? Enggak. Mereka juga udah tahu kayak gitu. Jadi memperebutkan dan membagikan hasil bumi. Kayak padi atau buah-buahan. Ya. Gue juga salah satu destinasi daerah yang mesti gue kesana. Soalnya gue belum pernah liburan ke Yogyakarta. Iya. Tapi kata orang-orang sih enak. Karena emang spesial. Tapi gue harus ada event itu sih. Iya. Jadi biar gue bisa lihat seperti apa eventnya. Iya. Gue cuman selama ini juga liatnya di TV sih, Gung. Jadi ya lucu aja. Rebutan, manjat-manjat. Iya benar. Jadi ya mungkin kalau kata gue itu salah satu bentuk bersyukurnya seperti itu. Masih diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dikasih berkah lah. Bener gitu. Banget. Dan itulah beberapa tradisi Lebaran di berbagai daerah Indonesia yang masih menjalankan dan mempertahankan tradisinya. Oke. Dan untuk Sobat Firman, bagaimana tradisi kalian di sana? Lebaran seperti apa, langsung aja komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kita di Firman Indonesia TV. Buat teman-teman kalian yang ingin tahu informasi kita seperti apa, share aja. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya. Betul. Dan follow juga akun Instagram kita di Firman_Indonesia. Dan buat Sobat Firman yang belum mengetahui Firman Online Store, kalian bisa cek atau masuk ke website kita di www.firmanindonesia.com atau kalian bisa juga download aplikasinya di Google Play atau di App Store. Lengkap banget sih. Oke, gampang banget. So, akhir kata kita pamit. Dan kita juga mengucapin sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Gue Agung, gue Diki, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.